Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Ilham. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2406020007. Judul saya ialah 6 data diri dari Muhammad Nazril Ilham. Yang poin pertama, perkenalan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Ilham. Saya lahir di Pasar Miring 3 November 2005 dan saya tinggal di Ujung Batu Timur, Kabupaten Rokan Hulu. Tinggi saya 171 cm, berat badan saya 52 kg. Ciri khusus saya ialah berambut ikal coklat kemerahan ketika kena sinar matahari dan coklat gelap ketika berada di dalam ruangan. Poin yang kedua ialah potensi diri. Yang pertama, potensi saya mempunyai skill dasar dalam memahami bahasa Inggris. Yang kedua, dapat beradaptasi dengan lingkungan pertemanan yang ada di sekitar saya. Yang ketiga, mempunyai semangat kerja sama yang baik di dalam kerja kelompok maupun kerja tim. Yang keempat ialah antusias ketika berada di dalam organisasi dan kegiatan lainnya. Yang kelima, memiliki rasa empati terhadap pertemanan. Dan poin yang ketiga ialah kelemahan. Nah, saya pun mempunyai kelemahan, yaitu suka terbata-bata ketika berbicara dan masih kurang percaya diri ketika berbicara bahasa Inggris di depan orang yang ramai. Kemudian saya pelupa. Saya emang orangnya pelupa gitu kan. Itu salah satu kelemahan saya. Dan yang ketiga, berapa ini ya? Keempat kayaknya. Yang keempat, saya itu orangnya mageran dan malas. Pagi kalau udah di tempat tidur tuh rasanya kayak malas banget untuk mau gerak kemana-mana. Kemudian saya tuh suka emosi, suka marah gitu. Nah, selanjutnya kelemahan saya ialah niat belajar saya itu tergantung mood. Kalau mood saya lagi nggak enak, lagi nggak bagus gitu, rasanya kayak belajar tuh malas gitu. Bawaannya pengen kayak emosi, mau marah aja gitu. Nah, kemudian saya itu boros. Itu sih emang hal wajar ya kan, emang kayak boros tuh emang boros banget lah gitu, kayak self reward, anggapannya self reward padahal boros berkedok self reward. Kemudian kelemahan saya tuh pemalu. Tapi kalau saya udah asik dengan kegiatan yang saya lakukan itu, apalagi sama teman-teman terdekat, saya yang buat malu sih, malu-maluin. Yang terakhir itu saya toksik. Kalau toksik ini teman sekelas saya udah tahu lah kalau saya itu pasti orangnya seperti apa. Nah, kemudian poin keempat yaitu orientasi hidup jangka pendek. Orientasi hidup jangka pendek yang pertama, first is always to try to be number one. Second, I must be more fluent and expert when I'm speaking English. Third, must be more punctual when I'm closing a statement. Nah, poin yang kelima, orientasi hidup jangka menengah. Yang pertama itu saya harus lulus di tempat dan dengan tepat waktu, dengan IPK yang tinggi, kalau bisa tuh di atas 4 kalau bisa. Nah, yang kedua, saya harus segera mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan prodi yang saya ambil. Ini kan saya ngambil program pendidikannya itu pendidikan bahasa Inggris. Nah, kemungkinan sih, kalau kemungkinannya ya itu kemungkinan jadi guru. Tapi saya nggak mau jadi guru, saya baby blues. Saya nggak bisa ngajar murid-murid itu, yang ada nanti saya bantai itu anak-anak kalau misalnya ribut berisik. Saya nggak bisa, yang ada anak-anak itu saya bantai, yang ada nanti saya dituntut. Kamu juga, gaji guru tuh gajinya kecil tahu, apalagi gaji guru honorer. Jangan ada yang mau jadi guru lagi, capek, gajinya tak seberapa, perjuangannya susah. Dan lanjut. Nah, yang terakhir adalah orientasi hidup jangka panjang. Yang pertama tuh, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, menjadi contoh kepada keluarga dan masyarakat. Yang ketiga tuh, membanggakan orang tua dan keluarga. Siapa sih yang nggak mau banggakan orang tua? Jujur-jujur lah, pasti kita pengen yang terbaik untuk orang tua kita kan. Nah, kemudian menjadi orang yang paling berguna yang ada di dunia. Dan yang terakhir,
menjadi kaya raya. Siapa yang gak mau jadi kaya? Kalian pasti kan pengen kan kayak beli sesuatu tanpa melihat harganya. Ini berapa sih? Ah, mahal banget. Gak usah dibeli, gak usah kayak gitu. Jadi udah pengen kayak bagus belilah gitu aja. Dan juga pengen kayak pergi ke sana ke sini, pergi jalan-jalan ngabisin duit, foya-foya sana sini, membantu orang-orang susah, pasti pengen kan. Nah itu harus kaya dulu. Kalau kita miskin nih nggak bisa kita kayak beli ini beli itu, pasti mikir-mikir dulu kayak ini masih mahal banget, duit aku nggak cukup, nanti aku mau makan apa. Nah, kita tuh harus jadi kaya. Saya tuh pengen jadi orang yang kaya. Oh ya, dalil-dalilnya kalian bisa lihat sendiri ya di posternya. Nah, ada dari surat Al-Insyikok ayat 46 surat ke-6. Dan terus dari surat Al-Mujadilah surat ke-58 dari ayat eh apa sih, aku nggak tahu juga, lupa. Udah lah, intinya kalian baca sendiri ya, nggak terlalu nampan nih, nggak pakai kacamata aku dong. Nah intinya itu kan. Kemudian terima kasih, saya akhiri presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Applause.